Sore hari ini saya mau melanjutkan sesi khotbah yang sudah kita sampaikan dalam selama bulan Desember ini, ya. Mulai dari minggu pertama, ya. Anak-anak bisa handle, ya. Anak-anak sama gurunya, ya. Ada gurunya di belakangnya. Baik. Jadi saudara-saudara, kita akan melanjutkan sesi khotbah kita karena tema Natal kita tahun ini adalah tetaplah setia. Di minggu pertama kita sudah belajar bagaimana Abraham memberikan kepada kita teladan, ya, tentang kesetiaan kepada Allah. Lalu di minggu kedua kita juga sudah membahas tentang Musa. Ya, bagaimana Musa mengajari kita untuk menjadi seorang yang setia kepada Allah. Ya, setia kepada Allah. Lalu minggu yang lalu kita sudah belajar dari Daud, saudara-saudara, ya. Dari Daud. Ya. Bagaimana Daud memberikan kepada kita teladan untuk kita bisa menjadi setia kepada Allah. Dan di momen Natal ini, ya, kita akan belajar dari Yusuf, dan hari Minggu nanti kita akan belajar dari Yesus, ya. Nah, saudara-saudara, Yusuf, ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 1. Matius pasal yang pertama, ya. Matius pasal yang pertama ayat 19 kita akan baca, saudara-saudara, ya. Matius pasal yang pertama ayat 19. Oke. Ini adalah kisah tentang kelahiran Yesus, ya. Mulai ayat 18 sampai ayat 25. Tapi karena kita akan belajar dari Yusuf, kita coba baca ayat 19. Demikian firman Allah. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya membacanya dari terjemahan 2, ya. Jadi mungkin kata tulus di terjemahan pertama menjadi kata benar, karena di dalam teks aslinya memang dikaios itu artinya benar, ya. Jadi saudara-saudara, pada waktu Yusuf dan Maria itu bertunangan, kita perlu tahu bahwa pada waktu itu ketika seorang pria dan wanita ditunangkan, ya, ditunangkan, maka pertunangan itu sudah dianggap sebagai perkawinan. Itu ada istiadat orang Ibrani, ya. Dan memang bukan hanya orang Ibrani, ya, budaya pada saat itu seperti itu. Jadi jika seseorang sudah ditunangkan, maka pertunangan itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai sebuah perkawinan. Hanya saja di dalam proses pertunangan itu tidak boleh ada hubungan suami istri. Makanya kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal 14, ya, di sana dikatakan, ya, percayalah kepadaku, percaya jugalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu, karena aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sebenarnya konteks perkawinan, saudara-saudara. Jadi kalau orang Yahudi menikah, ya, kalau orang Yahudi menikah, maka sang pria setelah melamar gadisnya, dia akan
membuat rumah dulu. Ya, setelah rumahnya jadi baru nikahin. Tapi dia sudah jadi istri, hanya saja belum boleh melakukan hubungan suami istri. Itu disebut sebagai pertunangan. Makanya kita dengan Yesus itu digambarkan sebagai pengantin pria dengan pengantin wanita. Ya. Karena nanti di sorga dikatakan akan terjadi pernikahan anak domba. Kenapa pernikahan anak domba terjadi? Karena surga sudah siap, saudara-saudara. Amin. Nah, itu dia, konteksnya seperti itu. Jadi ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, walaupun mereka hanya sekedar bertunangan, tetapi di mata masyarakat mereka adalah sepasang suami istri. Itu dia. Lalu kisah ini menceritakan bagaimana malaikat datang kepada Maria. Lalu Maria mengandung dari Roh Kudus. Pada waktu Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf tidak tahu itu. Ya, Yusuf tidak tahu. Dan dia ingin menceraikan Maria. Nah, ini yang mau kita lihat. Jadi sore ini saya akan berkhotbah satu poin saja tentang kehidupan yang benar. Ya. Kenapa kita bisa belajar tentang hidup yang benar dari Yusuf? Ya. Ini dia. Jadi saudara, kebenaran Yusuf atau kehidupan Yusuf yang benar di dalam teks ini dimanifestasikan atau diwujudkan dengan tidak mau mencemarkan Maria di depan umum, ya. Tidak mau mencemarkan Maria di depan umum. Jadi tindakan ini, ya, tidak mau mencemarkan Maria di depan umum oleh Alkitab diberikan kredit atau nilai sebagai kebenaran bagi Yusuf. Oleh sebab itu kita perlu mendalami ini. Kenapa Alkitab memberikan kredit kepada Yusuf sebagai orang benar ketika dia hendak menceraikan Maria secara diam. Dia tidak mau menceraikan Maria atau mencemarkan nama Maria di depan umum, saudara-saudara. Next bro. Ya. Nah, mencemarkan di depan umum ini adalah satu tindakan yang biasa pada waktu itu. Jadi kalau saudara membaca kitab Taurat, maka seorang wanita yang didapati berzina itu pada masa Musa, ya, pada masa Musa itu harus dihukum dengan dilempari dengan batu sampai mati. Itulah sebabnya di Injil Yohanes pernah satu kali orang Farisi, ahli Taurat, membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu dihadapkan kepada Yesus. Lalu mereka berkata, "Guru, hukum Musa berkata, kalau seorang kedapatan berzina, tentunya wanita, Gunai namanya itu, wanita ini kedapatan berzina, hukum Musa berkata dia harus dirajam sampai mati." Lalu ahli Taurat berkata, "Bagaimana menurut guru?" Ini sebenarnya jebakan Batman, kan? Kalau Yesus bilang rajam, katanya kamu penuh kasih. Kalau Yesus bilang jangan rajam loh, kamu menentang hukum Musa. Ini memang serba sulit. Jadi di dalam hukum Musa, ya, seorang yang kedapatan berzina itu wajib mati. Tetapi di masa-masa Yesus, ya, Palestina waktu itu dijajah oleh Roma, maka hukum Roma tidak mewajibkan hukuman mati bagi orang yang berzina. Tetapi boleh dicemarkan nama baiknya. Jadi kalau seorang wanita kedapatan berzina, boleh dicemarkan nama baiknya. Dengan cara apa? Diumumkan di depan umum, di khalayak ramai. Pada waktu itu pintu-pintu gerbang itu fungsinya adalah mengumumkan sesuatu. Ya, jadi boleh dicemarkan. Tetapi waktu Yusuf
dapati Maria mengandung, sementara pada waktu itu Yusuf tidak tahu bahwa itu berasal dari Roh Kudus, Yusuf tidak menggunakan haknya. Ya, perhatikan ini. Sebenarnya Yusuf boleh saja menggunakan haknya untuk mencemarkan Maria di depan umum, boleh. Tetapi inilah yang membuat Yusuf dinilai sebagai orang benar. Ya, dia punya hak untuk mencemarkan nama baik Maria. Dia mungkin sakit hati dengan mengandungnya Maria padahal mereka masih bertunangan, dan dia diberi hak penuh oleh hukum Roma maupun hukum Musa untuk mencemarkan Maria di depan umum. Nah, kata yang dipakai itu adalah deikmatizo. Itu cuma 2 kali dipakai di Perjanjian Baru, saudara-saudara. Nah, ini menarik sekali. Kenapa kok cuma 2 kali ya? Nah, kita lihat keduanya. Yang pertama dipakai di kasus ini. Artinya Yusuf ya yang punya hak mencemarkan Maria, tetapi dia menahan diri, saudara-saudara. Dia menahan diri. Dia lebih menunjukkan belas kasihan ketimbang hak untuk merusak. Saya gunakan tetap kata hak di sana, karena merusak dalam konteks ini adalah haknya Yusuf. Iya kan? Tetapi lihat, dia menolak untuk mencemarkan Maria di depan umum. Ya, dia menolak karena dia lebih mengutamakan yang namanya belas kasihan, ya, ketimbang hak untuk mencemarkan, hak untuk merusak saudara. Itu dia. Jadi di Perjanjian Baru kata deikmatizo ini atau mencemarkan di depan umum pertama kali dipakai di sini. Ada hak Yusuf untuk mencemarkan di depan umum, tetapi saudara-saudara, hak itu dia tahan. Nah, ketimbang dia pakai hak itu, dia justru lebih memilih untuk berbelas kasihan. Makanya Alkitab berkata, Yusuf suaminya seorang yang benar, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Secara diam-diam itu berlawanan dengan di depan umum. Nah, itu dia saudara. Ya, ini menjadi dorongan buat kita. Bagaimana kita menjadi setia kepada Tuhan jika kita belajar dari kehidupan Yusuf? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang setia kepada Allah jika kita belajar dari kehidupan Yusuf? Caranya adalah ketika kita punya hak untuk merusak seseorang, maka jangan pakai hak itu ketimbang memakai hak itu untuk merusak orang lain. Walaupun orang itu pantas ya, karena Maria di sini mengandung kan, dan Yesus belum tahu kenapa dia mengandung. Nanti baru diberitahu oleh malaikat melalui penglihatan di dalam mimpi. Ketimbang memakai hak untuk merusak, maka kita seharusnya mengedepankan belas kasihan. Nah, hal ini menjadi penting saudara-saudara. Kenapa? Karena kita membawa karakter Kristus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita hidup di dalam sifat dan karakter Allah itu sendiri. Allah tidak memiliki sifat merusak, tetapi Allah penuh dengan belas kasihan, dan kata itu bertebaran di Alkitab. Saudara ingat 2 pengemis, ya, waktu mereka mendengar Yesus lewat, ya, mereka buta, lalu Injil mencatat mereka berteriak, saudara-saudara.
Mereka berteriak dengan berkata, Kristus anak Daud, kasihanilah kami. Kenapa kata kasihanilah kami itu mereka kedepankan? Karena memang mereka sudah mendengar bahwa Kristus Yesus itu adalah seorang pribadi yang sudah menunjukkan belas kasihan kepada banyak orang. Walaupun mereka buta, orang-orang pada masa itu adalah orang-orang yang sangat kuat dalam narasi, saudara. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan, itu mereka ingat. Jadi ketika Yesus lewat, mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Jadi belas kasihan adalah karakter Tuhan. Amin, saudara. Pembalasan itu bukan hak kita. Merusak orang lain itu bukan hak kita. Seperti Yusuf, dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dengan cara, ketimbang dia memakai haknya yang memang benar-benar menjadi haknya untuk merusak Maria, mencemarkannya di depan umum, dia lebih memilih untuk menunjukkan belas kasihan. Ini bicara intensi, saudara-saudara. Intensi adalah keinginan yang kuat. Berapa banyak kali kita ingin merusak orang lain ketika orang itu bersalah kepada kami, kepada kita. Betul, saudara? Betul? Berapa banyak kali kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu yang enak. Betul nggak? Kalau jambak rambut orang yang bersalah sama kita tuh enak, betul? Coba saudara bayangkan. Ah, itu puas. Kayaknya pengalaman betul itu. Siapa itu? Ibu Mary ya? Memang Ibu Ruth ini. Ternyata Ibu Ruth. Ya, betul nggak? Di media sosial kalau kita udah bisa balas orang, ya kan? Wah, itu udah puas sekali gitu tuh. Ya kan? Jangan kira kalau kamu maki saya 1 kali, jangan kira saya nggak bisa maki kamu 9,5 kali. Waduh, 9,5 kali dia maki. Puas rasanya. Tetapi Yusuf terbalik. Ketika dia menampilkan satu pribadi yang setia kepada Allah, hak untuk merusak Maria, karena memang secara manusia di luar sepengetahuan Yusuf pada waktu itu, dia boleh mencemarkan Maria di depan umum, di depan gerbang kota. Tapi dia tidak memilih. Firman Allah berkata, dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Dia tetap menceraikan karena sudah mengandung di luar nikah, betul? Tapi secara diam-diam. Sekali lagi ini mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan kepada Allah itu bicara tentang menahan diri. Dan itu adalah salah satu karakter dari roh, betul nggak? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya, buah roh. Ya, buah roh itu digambarkan, saya gambarkan seperti buah apel, saudara-saudara. Ya, seperti buah apel. Jadi buah roh itu bukan biji per biji, bukan ada 9 buah apel, tidak. Tetapi 1 buah apel, di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika ada yang berkurang, maka buah itu menjadi tidak utuh. Jadi apa yang ditampilkan oleh Yusuf di momen Natal ini, ketika kita belajar tentang kesetiaan kepada Allah, maka poinnya ini, saudara-saudara. Poinnya adalah tunjukkanlah belas kasihan ketimbang hak untuk merusak orang lain. Amin. Amin. Seberapa banyak kita yang senang dendam di sini? Ada yang suka dendam di sini?
Saudara kalau belajar bahasa Indonesia atau lagu-lagu zaman dulu, dendam itu sering diikuti oleh kata sifat. Apa tuh? Membara, betul nggak? Nggak ada dendam mendingin, betul kan? Dendam membara, pasti membara. Mana ada judul film Bari Prima, dendam mendingin, dendam membara. Atau kalau nggak membara, kesumatan. Itu kan kata-kata yang menekankan gitu. Ya, itu menguatkan bahwa dendam itu sesuatu yang merusak. Ya. Jadi kalau terkait dengan orang, maka kedepankan belas kasihan. Kadang-kadang saudara ketemu orang yang tidak paham, lalu dari ketidakpahamannya saudara dapat untung. Ambil untung nggak? Ini orang ini nggak paham ini. Dia nggak paham, kecuali dia paham. Ini nggak paham, dia polos dia. Lalu kita melihat, wah syukur dia nggak paham nih, karena dia nggak paham, untung saya banyak. Ambil untung nggak? Ya, jangan dijawab di sini ya. Ini soalnya nanti panjang. Ya. Sekarang itu masanya saudara-saudara, kita bisa berekspresi dengan bebas. Di mana-mana kita bisa berekspresi, khususnya kita yang pencinta media sosial. Saya yakin rata-rata di antara kita minimal punya satu media sosial, betul? Ada yang punya Facebook, ada yang tergabung di Threads, ada yang tergabung di TikTok, betul? Apalagi? Ya, IG ya, Instagram, terus apa lagi? Di X, ya, banyak sekarang. Ya, kalau saudara perhatikan postingan-postingan manusia, ini saya bilang manusia ya, paling banyak itu negatif apa positif? Nah itu, kalau kita juga ikut negatif, tambah banyak negatifnya nanti, betul? Saya melihat Threads, saya baru ikut di Threads kan, saya pengen tahu pemikiran-pemikiran orang itu. Wow, orang marah-marah itu luar biasa saudara-saudara. Sekarang kata-kata yang kotor itu sudah dinormalisasikan, betul? Ini maaf ya, anjing, anjir, apa sih itu satu, dasarnya satu tuh, guk gitu. Dan kita sudah menormalkan bahasa itu, betul nggak? Iya kan? Hati-hati, sudah ada undang-undang perlindungan verbal. Sekarang nggak boleh lagi bilang teman kayak di daerah timur sana, wah, nggak boleh, bisa ditangkap. Udah ada undang-undangnya sekarang, baru keluar. Ya. Jadi saudara, Yusuf mengajari kita bahwa hak untuk membalas itu bisa kita tahan. Tapi sebagai ganti dari hak itu, kita bisa ciptakan belas kasihan. Jadi Yusuf menolak mencemarkan Maria di depan umum. Nah sekarang kita lihat kata kedua yang dipakai di Perjanjian Baru, deikmatizo ini di dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Coba saudara buka Kolose pasal 2 ayat 15. Seorang boleh bacakan buat kita. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, kata kedua ya, deikmatizo ini atau mencemarkan di depan umum, mempertontonkan di depan umum, itu dipakai dan dikaitkan dengan karya Kristus. Dan Kolose pasal 2 ayat 15 itu dengan jelas berkata bahwa Kristus memakai hak itu, betul? Iya kan? Tadi Yusuf menolak untuk memakai hak mencemarkan di depan umum. Tetapi di Kolose pasal 2 ayat 15, Kristus oleh Paulus digambarkan memakai hak untuk mencemarkan di depan umum. Siapa yang dicemarkan oleh Kristus di depan umum itu? Siapa itu tadi? Ibu Ora tadi yang baca. Siapa tuh Bu Ora? Yang dicemarkan oleh Kristus di depan umum. Penguasa-penguasa. Siapa lagi? Pemerintah-pemerintah. Siapa lagi?
Ya. Nah, penguasa, pemerintah di dalam kitab Kolose itu merujuk kepada iblis dan karya-karyanya. Itu bukan merujuk kepada pemerintah ya, Indonesia, itu tidak. Makanya Efesus pasal 6, kenakanlah segenap senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis, pemerintah-pemerintah di udara, betul? Penguasa-penguasa. Jadi kalau saudara ketemu di dalam perjanjian baru kata penguasa pemerintah, itu hampir bisa dipastikan merujuk kepada iblis dan karya-karyanya. Di dalam seluruh perjanjian baru, iblis digambarkan sebagai yang memproduksi dosa. Saudara, iblis digambarkan sebagai bapa segala pendusta, ya kan? Kalau kita sering bohong, siapa bapak kita? Jangan lihat saya. So, iblis lihatnya saya, benar. Iya kan? Kalau kita suka berdosa, siapa bapak kita? Iblis. Jangan anggap enteng loh. Nah, terhadap dosa, terhadap iblis dan karya-karyanya, Kristus menggunakan haknya untuk mempermalukan mereka di depan umum. Jadi dua peristiwa ini sama-sama mempermalukan atau mencemarkan di depan umum. Yusuf menolak mempermalukan Maria karena Maria adalah person pribadi. Tetapi Yesus memakai haknya untuk mencemarkan dosa. Jadi yang harus kita permalukan itu sebenarnya apa? Orang atau dosa? Coba, yakin gak nih? Yang harus kita permalukan itu orang atau dosa? Dosa, saudara. Yang harus kita permalukan itu adalah dosa. Yang harus kita cemarkan itu adalah dosa. Yang harus kita bongkar luar lebar-lebar itu adalah dosa. Tapi orang sekarang tuh banyak yang terbalik. Kalau sama orang dia permalukan, sama dosa ditutup-tutupin. Makanya muncul nama anak Arka kan? Tahu tuh? Yang lain nggak tahu, saudara-saudara. Jadi yang perlu kita permalukan itu apa? Perbuatan dosa. Artinya dari dua peristiwa ini, saudara-saudara, kesetiaan kepada Allah oleh Yusuf digambarkan sebagai hal menahan diri mempermalukan pribadi atau person. Oleh Yesus, menurut keterangan Paulus, digambarkan melalui menggunakan haknya untuk mempermalukan iblis dan karya-karyanya. Jadi kalau terkait dengan iblis dan karya-karyanya, kita harus tegas, permalukan iblis dan karya-karyanya. Dengan cara apa? Jangan ikut-ikutan iblis dan karyanya. Kalau kita juga melakukan dosa seperti iblis melakukan dosa, maka kita tidak sedang mempermalukan iblis dan karyanya, tetapi kita sedang mengikuti iblis dan karyanya. Makanya Paulus banyak kali di dalam tulisannya berkata, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya kan? Keserakahan, iri hati, amarah, perselisihan, kedengkian, ya kan? Kesombongan, buang, kata Paulus. Kenapa? Karena itu adalah iblis dan karyanya. Jadi hati-hati, saudara. Kalau kita masih suka iri hati, kita sedang tergabung di dalam iblis fans club. Loh iya dong. Iya kan? Kita tergabung di dalam klub pencinta iblis. Nggak main-main loh. Nggak main-main. Ketika kita bicara tentang kesetiaan kepada Allah, ya, maka kita harus dengan tegas berkata bahwa iblis dan semua karyanya harus kita permalukan. Dengan cara apa? Tidak boleh terlibat di dalamnya. Gitu, saudara-saudara. Itu bentuk kesetiaan kepada Allah. Betul?
Itu ikatan kepada Tuhan. Saya kasih contoh lah yang paling lumrah dalam kehidupan suami istri. Ya, ketika menikah, janjinya apa? Ada yang sudah menikah 20 tahun lebih di sini. Yang masih lengkap, Pak Gago. Tapi diberkatinya masih 2007, Pak. Belum 20 tahun. Saya mau mengingatkan itulah, Pak, janji nikahnya. Enggak ada ya yang sudah 20 tahun lebih. Cuman saya toh. Iya kan? Di hadapan Tuhan aku berjanji, gitu ya. Setia, bla 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 bla, di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun di dalam miskin maupun kekurangan. Iya kan? Kita janji tuh. Baru sebulan janji matanya sudah kelayapan. Alasannya menikmati ciptaan Tuhan. Mulutnya manis semata-mata. Kan gitu kan? Lo iya kan? Mulutnya manis semata-mata. Lo bener nggak? Kalau udah begitu setia nggak tuh? Ya tidak. Sama dengan Tuhan. Bertuhan itu begitu. Makanya antara Tuhan dengan kita digambarkan hubungannya seperti mempelai. Betul kan? Kita mempelai Kristus. Waktu orang Israel menyembah Baal. Ya, pembacaan Alkitab kita hari ini 2 Raja-Raja 9 dan 10. Betul? Nah, kita sudah membaca bagaimana Israel, raja-raja Yehuda Israel silih berganti. Ada yang cuma memerintah sebulan, ada yang cepat sekali. Kenapa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Iya kan? Lalu ketidaksetiaan itu disimbolkan sebagai suatu perbuatan zina. Betul nggak? Kamu berzina dengan Allah-Allah lain. Kamu berzina dengan Allah orang Het. Kamu berzina dengan Allah orang Assyria. Kamu berzina dengan Allah orang Moab. Kamu berzina dengan Allah orang Amon. Itu dijelaskan semua. Ketika Israel menyembah Allah lain, maka perbuatan itu digambarkan sebagai perbuatan zina, ketidaksetiaan. Nah, pentingnya kita, saudara-saudara, memahami ini penting sekali. Jadi kita tidak sekedar menjadi Kristen. Kalau datang setiap minggu ke gereja bagus. Saya senang dengan jemaat yang rajin datang ke gereja. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya rajin ke gereja, tetapi diikuti dengan pemahaman yang baik tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Saya adalah anak Allah. Anak Allah harus masuk Allah Fans Club. Betul nggak? Jangan masuk ke dalam iblis Fans Club. Ngakunya anak Tuhan, pengen masuk surga, iya kan? Tapi hari-harinya masuk iblis Fans Club. Kesetiaan kepada Tuhan digambarkan oleh Paulus sebagai hak yang harus kita pakai mencemarkan iblis dan karya-karyanya. Cemarkan, saudara. Artinya apa? Jangan ikut-ikutan. Buka. Ya. Kalau kita digoda oleh dosa, jangan malah bilang ini kesempatan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Jangan. Kalau kita digoda oleh dosa, buka terang-terang, Tuhan, saya tidak mau tercemar. Saya pengen meruntuhkan perbuatan iblis dan karya-karya. Maka kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, langkah yang ditetapkan Tuhan itu langkah orang yang apa? Hidupnya berkenan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang hidupnya berkenan, bukan yang tidak berkenan. Makanya kadang
Beberapa waktu lalu saya pernah ditanya, Pak, orang Kristen boleh kerasukan nggak? Maksudnya bisa nggak kerasukan? Ya bisa saja. Kalau dia tergabung dalam Iblis Fans Club, kerasukan dia. Temannya kok. Betul nggak? Iya kan temannya. Saudara kumpul sama teman enak nggak? Iya kan? Betul? Kalau kita kumpul bareng teman, ngobrolnya lebih lancar, betul nggak? Kalau kita nggak kenal, masuk di resto kita, semeja dengan orang yang tidak kenal, bisa ngobrol, bisa, tapi kenalan dulu. Udah buang waktu 2 menit. Iya kan? Kalau kenalannya panjang, buang waktu 5 menit. Tapi kalau udah datang sama teman, enak gitu. Sama. Orang Kristen bisa kerasukan? Oh bisa. Kalau dia tergabung di dalam Iblis Fans Club. Iya kan? Itu pentingnya kita menyadari siapa kita. Apa eksistensi atau keberadaan kita di hadapan Tuhan. Itu penting. Saya tahu siapa saya. Kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdiri dengan rasa percaya diri menghadapi apapun, termasuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, termasuk menghadapi godaan-godaan berbuat dosa. Ini masih banyak loh orang Kristen bikin dosa, alasannya karena kita kan makhluk yang lemah, Pak. Penuh dengan kelemahan, manusia tempatnya hilang. Hanya Tuhan yang sempurna, kata almarhumah Dorce Gamalama. Kan gitu kan? Alasannya itu saja. Padahal kita udah dengar firman puluhan tahun. Ya, tidak ada kerinduan di dalam diri kita untuk menjadi setia kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mempermalukan iblis dan karya-karyanya. Saudara, kira-kira iblis malu nggak kalau digoda kita untuk berzina misalnya? Berzina-zina, lalu kita bilang, iblis, kamu nggak tahu berhadapan sama siapa. Ogah, malu nggak dia? Malu nggak dia? Saking dia nggak kelihatan aja. Coba dia kelihatan dari pojokan dia tutup mata gini. Malu, tapi kalau kita ikut, oh seneng dia. Teman gua nih, ya kan? Teman saya nih, follower. Selain viewer, follower ini. Jadi, ketika kita belajar dari Yusuf tentang menjadi setia kepada Allah, maka jangan pernah menggunakan hak untuk mencemarkan orang lain, tetapi gunakan hak untuk mencemarkan dosa iblis dan karya-karyanya. Itu sangat penting, saudara-saudara. Dan ini dikatakan tadi jalan menuju kemenangan bagi orang yang percaya. Kalau kita mau hidup berkemenangan di hari Natal ini, kenali iblis dan karya-karyanya. Apapun yang diminta iblis engkau lakukan, jangan mau lakukan. Ada orang bilang menolak dosa itu sulit, Pak. Kenapa sulit? Bilang aja tidak. Iya kan? Kita digoda untuk berbuat dosa, ya bilang aja nggak mau. Selesai toh? Kenapa kita tetap berbuat dosa? Karena kita mau, betul? Iya kan? Kita mau. Tapi kalau kita menolak, iblis nggak mungkin bisa berbuat apa-apa. Iblis itu juga nggak bisa maksa kok, sama kayak Tuhan. Tuhan tidak akan memaksa kita. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk kita bisa memakainya. Adam dan Hawa diciptakan langsung oleh Tuhan, pun diberikan kehendak bebas, dan mereka menyalahgunakan itu. Mereka memilih untuk berdosa. Ya, seperti itu saudara-saudara. Jadi begitu ya. Khotbah sore ini sampai di sini saja. Ya, ini terakhir, next. Dari Yusuf suami Maria, kita belajar bahwa kesetiaan kepada Allah tampak dalam keputusan untuk tidak pernah merusak manusia, siapapun itu. Jangan rusak anak Anda, jangan rusak tetanggamu, jangan rusak temanmu, jangan rusak sahabatmu, jangan rusak orang yang menolak engkau, jangan rusak orang yang membenci engkau, jangan. Ya, namun rusaklah dosa agar penebusan Kristus tidak menjadi
sia-sia. Jangan sampai kita menyalibkan Kristus untuk kedua kali seperti Paulus katakan, saudara. Rusaklah dosa, rusaklah perbuatan dan karya-karya iblis itu. Maka penebusan di dalam kita tidak akan menjadi sia-sia. Selamat Natal. Kiranya pesan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala sejenak, saudara. Terima kasih Bapa. Syukur kepada Yesus. Syukur kepada Tuhan. Semuanya berdoa sejenak, saudara. Semua berdoa. Saya tidak tahu bagaimana firman Allah sampai kepada kita, tetapi yang saya tahu Tuhan pasti melalui Roh-Nya yang kudus memeteraikan firman Allah ini dalam diri kita. Menjadi setia kepada Allah, jangan merusak manusia, tetapi rusaklah iblis dan karya-karyanya dengan cara menolak untuk ikut melakukan perbuatan dosa. Minta kekuatan dari Tuhan.